Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Cahaya Diva dengan NIM 29021-539 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dosen pengampunya itu DRS IG Pak Sudi Suharjo MM. Soalnya yaitu 1. Jelaskan tenaga produktif kerja di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sesuai yang saudara pelajari pada mata kuliah Perekonomian Indonesia dan jelaskan. 2. Jelaskan faktor-faktor penyebab adanya pengangguran di Indonesia. 3. Jelaskan tentang potret konsumsi di Indonesia. 4. Apa manfaat dari saudara belajar mata kuliah Perekonomian Indonesia? Jawabannya yaitu 1. Seperti kita ketahui, peraturan perundang-undangan yang membahas masalah ketenagakerjaan adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja yang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala yang berhubungan dengan ketenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Demi meningkatkan taraf hidup, maka perlu dilakukan pembangunan di berbagai aspek, tidak terkecuali dengan pembangunan ketenagakerjaan yang dilakukan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. 2. Yaitu 1. Ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. 2. Kemajuan teknologi. 3. Kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. 4. Kurangnya pendidikan dan keterampilan. 5. Tingkat kemiskinan. 6. Kesulitan bertemu pencari kerja dan lowongan pekerjaan. 7. Tingginya harapan para calon pekerja. 8. Pasar global. 9. Tempat tinggal yang jauh. 10. Adanya PHK. 3. Konsumsi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2020 ini dari sisi pengeluaran struktur ekonomi pengeluaran Indonesia. Konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 58,14% dan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB atau investasi yang berkontribusi sebesar 31,91%. Pada triwulan 1 sampai 2020 ini konsumsi rumah tangga memang tetap tumbuh tetapi melamban secara year on year. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 sampai 2020 hanya 2,84% turun dibanding pertumbuhan pada triwulan 1 sampai 2019 yang sebesar 5,02% karena konsumsi rumah tangga ini merupakan penyokong utama struktur perekonomian Indonesia. Pertumbuhan yang merosot membuat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pun mungkin ke 2,97%. Keempat, untuk memperkenalkan mahasiswa pada pengetahuan tentang tahap-tahap dan permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembahasan dimulai dengan beberapa proses yang menyertai pembangunan ekonomi, yaitu proses akumulasi, alokasi, demografi, dan distribusi. Sekian tugas UTS yang saya buat, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.